Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على حي على الفلاح. الله
makom. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna azabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi awwala bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Ketika khatib mendapat kepercayaan untuk mengkondisikan salah seorang yang sedang mengalami sakit berat, dan yang bersangkutan sudah berada di ruang ICU hampir 2 bulan lamanya, tergeletak tanpa ada perubahan. Kemudian pihak keluarganya memohon dengan sangat kepada saya untuk bisa mengatasi persoalan ini menurut tuntunan Rasul. Maka ketika saya mendapatkan amanah dan kepercayaan itu, di tengah kesibukan saya dakwah keliling, saya putuskan berangkat. Di mana pasien atau saudara kita yang sakit keras itu kebetulan diopnam di rumah sakit yang dikelola oleh saudara kita yang tidak seakidah. Hampir di sudut pemandangan salib terpampang dengan jelas, termasuk di atas kepala pasien tersebut. Maka kehadiran saya di sana bukan dalam rangka untuk memberikan penyembuhan, tetapi mencoba mengkondisikan agar yang sakit keras dan tidak ada keputusan secara medis itu segera mendapat keputusan yang terbaik menurut pandangan Allah. Adapun yang dicontohkan Rasul ketika kita mengetahui ada saudara kita yang diperkirakan sudah memasuki stadium sakaratul maut, maka yang harus kita lakukan berdasarkan sunnah Rasul, talkinkan di telinga kanannya kalimat tauhid. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan saudaramu yang sudah dekat menghadapi kematiannya. Bimbing, tuntun, ingatkan, ajarkan. Itu makna umum dari talqin. Karena perintah, jadi ini harus kita lakukan. Man qala akhiri kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang ketika menghembuskan napas, lalu dia membawa tauhid di dalam hatinya, terlebih jika dia punya kemampuan atas izin Allah bertutur kalimat akhir dari mulutnya kalimat tauhid, maka Allah akan menjamin yang bersangkutan untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua, di saat kita setelah mentalkinkan, jangan pernah lupa variasikan doa kita
dengan membacakan surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 97 sampai ayat 98. Di dalam ayat tersebut ada semacam ayat isti'azah. Isti'azah itu ayat mohon perlindungan kepada Allah dari pengaruh dan tipu daya setan. Doanya berbunyi, Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Mengapa ini harus dibacakan? Menurut sebagian pendapat, di saat seseorang sudah memasuki stadium sakaratul maut, maka setan dari bangsa jin yang menyertai orang tersebut sejak dilahirkan dari rahim ibunya, di saat orang ini sudah dekat kematiannya, maka setan dari bangsa jin itu akan keluar dari tubuhnya. Dan dia berputar di atas kepala yang bersangkutan untuk memalingkan agar yang bersangkutan menghembuskan nafas dalam keadaan tidak ingat kepada Allah. Itu sebabnya Rasulullah memberikan penekanan, lakinu mautakum, la ilaha illallah. Ingatkan, tuntun, ajarkan, bimbing saudaramu yang sudah dekat kematiannya dengan kalimat la ilaha illallah. Salah satu penyebab mengapa kita harus mengucapkan bimbingan kalimat tauhid, salah satunya adalah karena setan bangsa jin yang ada pada tubuh setiap manusia, di saat orang tersebut akan menghembuskan napas, dia akan totalitas berjuang sekuat tenaga. Targetnya adalah wala tajidu aksarohum syakirin. Buat orang ini meninggal dunia dalam keadaan tidak bersyukur kepada Allah, bimakna dalam keadaan tidak bertauhid kepada Allah. Ikhwatu iman, tentang setiap manusia dilengkapi dirinya dengan jin kafir, Rasul menegaskan dalam sabdanya, inna syaitona yajri minabni adama majrodam. Sesungguhnya setan dari bangsa jin itu ada pada setiap diri manusia, dan keberadaannya mengikuti sirkulasi darah. Artinya dia begitu dekat dengan kita. Dan ini kita sering sebut sebagai jin korin. Jin korin, jin kafir tapi yang menyertai. Dalilnya surat Al-Zukhruf, surat ke-43 ayat ke-36. Di sana ditegaskan, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaiton fa innahu lahu qarin. Siapa saja manusia yang ketika hidupnya mereka senantiasa enggan untuk melaksanakan segala perintah agama Allah, maka Allah akan meninggalkan orang itu dan Allah membiarkan setan yang ada di dirinya untuk mengendalikan segala kegiatan hidupnya. Itu dalil tentang setiap manusia sudah dilengkapi setan bangsa jin. Surat Al-Zukhruf, surat ke-43 ayat ke-36. Maka ketika orang sudah jauh dari agama Allah, satu, Allah tinggalkan orang itu. Dua, Allah membiarkan setan yang menyertainya itu menjadi pengendali segala kegiatan hidup orang itu. Maka hadirin ikhwatu iman, jangan pernah lupa, kalau kita melihat saudara kerabat kita sudah dekat kematiannya, satu, talkinkan dengan kalimat tauhid. Kedua, kolaborasikan berlindung kepada Allah, dekat kepala yang bersangkutan. Bacakan surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 97-98. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Yang ketiga, ikhwatu iman, jika ada saudaramu yang sudah dekat kematiannya,
Lalu kemudian kita ikhtiar mentalkinkan. Kalau kita berlindung dari godaan setan yang menyertai orang itu, masih belum ada keputusan. Hidup tidak, mati tidak. Maka Nabi anjurkan kita bacakan doa memohon keputusan terbaik dari Allah. Bagaimana redaksinya? Allahumma ahyihi ma kannatil hayatu khairan lahu wa tawaffahu ma kannatil wafatu khairan lahu. Ya Allah, hidupkan orang ini kalau hidupnya lebih baik untuknya. Wafatkan orang ini jika wafatnya lebih baik untuknya. Dari pengalaman khatib, berkali-kali saya menuntun orang yang sekarat, mulai dari pejabat sampai rakyat biasa. Saya mendapatkan keputusan terbaik dari Allah. Bacakan doa itu dengan penuh raja, penuh harap, khusyuk, memohon kepada Allah. Daripada uang terbuang tanpa jelas, ratusan juta diopnam di ruang ICU, lalu kemudian ada kecenderungan dokter coba dan coba, susuganan, manawi, hirup ente, cager ente, dorong ku doa eta. Alhamdulillah, marawat. Setelah saya dorong pakai doa itu, marawat. Tetapi doa ini tentu saja kalau sudah dalam kondisi yang sangat berat. Ikhwatu iman. Setelah saya bacakan doa itu, maka si pasien tersebut ditakdirkan menghembuskan napas dengan tenang. Setelah itu saya mendengar di kamar sebelah ada jeritan yang terlontar dari mulut orang yang bukan muslim. Saya katakan dia bukan muslim karena saya dengar kalimat yang dilontarkan adalah, "Bapak, mana kuncinya? Bukakan pintunya. Genggam tanganku erat-erat. Jangan kau lepaskan untuk selamanya." Eta kalimat diulang-ulang sampai saya hafal betul itu. Lalu saya mendekat kepada yang bersangkutan. Saya pandang, saya simak dengan seksama. Eta jalmi ditakdirkan maut dalam kondisi di luar kebiasaan orang Islam pada umumnya. Dia melepaskan ruh seolah-olah keluar dari mulutna calangap, matana bentak, lalu tangannya menggenggam salib di dadanya dan keras. Tidak bisa dibergerakkan. Dan saya mencoba mencari penjelasan dari Al-Quran. Mengapa kematian orang seperti ini? Orang-orang yang mencari kedamaian tetapi tidak kepada Allah dan tergolong musyrik. Apalagi dia genggam salib itu dan kematiannya sangat hina. Saya dapatkan firman Allah dalam Al-Quran. Surat Al-An'am, surat ke-6, ayat ke-93. Konteks ayatnya, surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat 50. Di sana Allah memberikan penjelasan tentang gambaran bagaimana sakaratul maut itu berlangsung yang dialami orang-orang musyrik, orang-orang berdosa. Allah katakan dalam firman-Nya, "Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut." Hai Muhammad, jika engkau mampu melihat, sungguh sangat dahsyat Muhammad. Iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Ketika orang-orang durhaka dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Yang dimaksud fi ghamaratil maut, para ahli tafsir ada yang menerangkan tekanan-tekanan proses. Jadi ruh orang itu ketika akan keluar dari jasadnya itu tidak serta-merta langsung, tapi sebagai bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya, maka ruh itu bertahap dari telapak kaki sampai lutut. Dari lutut sampai pusat,
didorong lagi oleh malaikat dari pusat sampai perut, dari perut roh didorong sampai dada, dari dada roh didorong sampai tenggorokan. Mengapa bertahap? Punten ikhwatu iman, pantas Nabi katakan, sakaratul maut itu seperti orang hidup, dikuliti dari keningnya sampai telapak kaki dalam keadaan hidup, nyerikna luar biasa. Lamun orang gaduh kuku, di atas kuku ada kulit ari terkelupas sedikit, lalu kita duduk salah arah perih, eta karat kulit ari. Ieu mah bayangkeun ku urang, jelema doraka di saat sakratul mautna nyerina luar biasa. Makanya Allah bertahap, ngarah teh nyeri teuing. Nah, ketika ruh sudah ditenggorokan, di mana kita sama-sama mafhum, di saat ruh sudah digerakkan oleh otot tenggorokan, di saat itu Allah sudah tidak menerima taubat dari setiap hambanya. Itu adalah batas akhir. Innallaha yuqbalu taubatan minal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa hambanya sebanyak apapun, sepanjang ruhnya belum sampai di tenggorokan. Kunaon lamun roh tos di tenggorokan, taubat tos ditampi deui? Karena malaikat yang hadir di saat itu ada yang bertugas di sebelah kiri yang bersangkutan, membentangkan sayapnya, memperlihatkan tempat tinggalnya di akhirat, neraka jahanam. Makanya tos bisa diterima tobat. Walaupun orang berdosa menjerit minta tambahan waktu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kalau bisa tolong tambahkan waktu kepadaku. Entong ayeuna ya Allah kuring can siap maut, nyuhunkeun waktu sakedik deui mah. Keur naon cak Allah teh? Keur sedekah jeung beramal soleh. Allah hanya menjawab, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila kematian sudah datang tidak bisa ditunda-tunda. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Teu bisa di akhir-akhir, teu bisa dienggal-enggal. Maka di saat itu orang-orang durhaka, kalau ruhnya sudah ditenggorokan, ekspresi wajahnya sudah berubah. Makanya eta jalmi teh ngogorowok, Bapak, mana kuncina? Bukakan pantokna, genggam tanganku erat-erat, jangan kau lepaskan selamana. Sigana eta jelema teh sieun teuing, karena dia tidak tahu ajaran agama Islam, karena dia bukan orang Islam. Ajaran yang dia dapatkan adalah minta tolong kasih bapak. Teuing bapak nu mana? Minta kunci surga. Memangna surga teh boga si bapak nu mana? Hadirin ikhwatu iman, orang-orang yang berdosa di saat itu, wal malaikatu basitu aidihim. Allah mengutus sejumlah malaikat dalam jumlah yang tidak berbilang, tampilan yang tidak bersahabat, mengebaskan sayap-sayapnya, mendekat, membuat lingkaran malaikat itu, seraya melepaskan sayapnya sekeras-kerasnya, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, ditinju mukana, ditinju tombongna. Jadi jelema doraka teh saacan maut punten digebugan ku malaikat. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawa si lain, keluarkan. Bari ambak malaikat teh. Tok ayeuna urang bayangkeun, lamun urang tersehat kieu ditinju ku Mike Tyson, sekali tinju we ngagoler teu hudang-hudang. Ieu sanes Mike Tyson.
bobot kekuatannya jauh di atas bobot kekuatan tangan Mike Tyson. Malaikatul maut digebugan nudoraka teh. Makanya jangan kaget. Nudoraka masa parantos ruhna ninggalkeun tubuhna eta kaluarna ti rongga mulut. Di saat orang ruhnya sudah di tenggorokan, yang durhaka dicabut dari rongga mulut, makana calangap, matana bentah, saking nahan nyerina. Kalau orang soleh, insya Allah termasuk kita. Malaikat bukan mencabut, menunggu ruh kita keluar dari jasad, keluar dari ubun-ubun, seperti air di teko atau di kendi yang penuh, lalu modal sorangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dialog yang dilakukan oleh malaikatul maut kepada orang-orang yang beriman seperti kita, insya Allah lembut. Malaikat senyum ka urang, tapi nudoraka mah tos dipolototan, dicarekan, digebugan, dan sangat menyakitkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah allazi anjalal Qur'ana hudal lil muttaqina war rahmah wa atamma bihi ala ummatin sallallahu alaihi wasallam afdalan nikmah amma ba'd. Ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Dari khutbah yang pertama, mari kita sama-sama introspeksi diri agar kita bisa menyiapkan bekal untuk mencapai derajat husnul khotimah. Karena hidup di dunia ujungnya adalah kematian, dan kita tidak akan pernah untuk selamanya di dunia. Tempat orang saleres nama di akhirat. Entong betah teuing di dunia, entong nafsu teuing di dunia. Hayuh saking ku nafsu najeng dunia, melakukan beberapa pelanggaran berkeliruan. Teu sieun dosa demi kepentingan investasi barijeng menjolimi rakyat sendiri. Tah nu kitu daguan. Jelema-jelema nu teu butuh suara umat Islam dagoan. Orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang pergi ke pengajian dagoan. Engke di mana maut digebugan ku malaikat. Mudah-mudahan urang sadaya tergolong hamba-hamba Allah yang senantiasa diberi kekuatan iman dan keislaman, yang pada akhirnya kita kembali menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mangga urang ngadoa ka Allah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'mahu